Kesel sih, ya kesel ya dikit lah, keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang sama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Akankah ibu kandungnya akan terlibat juga terhadap kasus ini? Dari fase yang tersusun, ibu kandungnya nanti akan mungkin kena proses juga. Kalau kita berbicara tentang kemungkinan kasus pembunuhan dilakukan secara berkelompok, pihak kepolisian harus bisa menyisir satu persatu siapa yang berkedudukan sebagai eksekutor. Dalam kasus ini misalnya, pihak eksekutor adalah pihak yang secara langsung berhadapan langsung dengan korban dan menjahati korban. Siapa itu? Ya tersangka dengan inisial YA. Tapi sekiranya ada pihak lain yang menjadi mastermind-nya, yang menyediakan fasilitasnya, baik itu berupa uang atau informasi atau lainnya, dan juga ada pihak lain yang menyediakan sarana untuk melarikan diri atau menghindari proses hukum, yaitu exit plan, maka pihak-pihak itulah yang harus dicari dan disisir satu persatu. Seberapa jauh peran mereka bagi meninggalnya Ananda Danti. Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia gak suka renang di kolam cetek, karena dia ngerasa udah bisa. Masalah Dante itu bisa berenang, setahu saya waktu kecil memang ya cuman di itu aja, di bak-bak itu aja. Kalau nggak bedkip itu nggak ada di kolam renang. Saya nggak tahu versinya mereka lah. Saya nggak mau berbeda argumen ya, karena saya waktu itu kan ada posisi masih belum bubar kan aja. Dia belum bisa berenang kan, saya juga udah tekankan waktu saya di TV One, saya tekankan. Carikan saya satu foto yang dia dilatih oleh pelatih renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada sertifikat loh. Dan jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang nggak tahu saya dari siapa gitu, coba lihat muka anak saya, ada senang-senangnya atau enggak gitu. Apakah dia terpaksa gitu. Ya dia kan ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang gitu. Zamannya nikah sama saya pun terakhir itu berenang sama saya tuh di salah satu hotel di Indonesia, di Jakarta gitu. Dan itu juga di jacuzzi yang kecil gitu. Karena saya tuh emang dia tuh lihat air tuh kayak aduh gitu. Takut ya. Angger Dimas diduga memberikan kode soal keterlibatan mantan istrinya, Tamara Tiasmara, atas kematian Dante, anak sematawayangnya yang tewas akibat tenggelam di kolam renang umum. Setelah melakukan proses penyidikan dan autopsi oleh pihak kepolisian, Yuda Arfandi, kekasih Tamara Tiasmara, akhirnya diringkus serta ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah hal tersebut, warganet ramai membahas unggahan Instagram story Angger Dimas yang diduga memberi kode kecurigaannya pada sang mantan istri. Angger Dimas mengunggah pasangan yang sedang menari tango. Menurut warganet, unggahan tersebut diartikan sebagai pepatah "It takes two to tango", yang bermakna bahwa kedua pihak terlibat dalam satu situasi untuk bertanggung jawab untuk itu. Ya, saya sih berharap ini nggak akan tertutup sama pemilu, juga akan tetap saya tetap akan saya kawal. Ini mau bagaimanapun ini nyawa anak saya, dan mohon saya membuat movement bagaimana awareness masyarakat terhadap child abuse gitu, yang mana saya udah tegaskan nggak boleh ada kayak seperti ini lagi gitu, nggak boleh ada polisi kan menurut kamu pada pasal bukan berencana kan, dan hukuman mati. Kamu setuju nggak sih? Oh, setuju. Begini, yang saya harus tegaskan ini 340 misalnya harus tetap kawal gitu, jangan sampai cuma kena 359 dan jangan sampai cuma 76C gitu ya. 338 ya, jangan juga 340 sih kalau bisa kita kawalnya. Jika aksi ini dilakukan secara berkelompok, apa yang harus diselidiki polisi? Pihak-pihak mana saja yang harus didalami?
Ya sudah barang tentu berharap bahwa tersangka akan kooperatif dengan pihak kepolisian, sehingga akan memberikan informasi secara lebih menyeluruh, secara lebih gamblang, yang akan membuka ruang investigasi bagi pihak kepolisian untuk memeriksa pihak-pihak yang lain. Itu pintu masuk pertama. Meskipun tersangka Yuda Arfandi, yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara, sudah ditangkap ke dalam jeruji besi, namun masih banyak kejanggalan yang diduga publik di balik meregang nyawanya bocah usia 6 tahun tersebut. Tak dipungkiri, banyak warganet yang menyadari banyaknya gelagat mencurigakan yang kerap ditunjukkan sang ibu dari korban, Tamara Tiasmara, pasca kematian anak kandungnya. Di antaranya, alasan Tamara menunda melihat CCTV tempat tewasnya Dante justru terkesan seperti ingin menutupi fakta kejadian yang sebenarnya. Selain itu, sikap Tamara yang justru berdandan seperti kondangan ketika peringatan doa 7 hari meninggalnya Dante. Tak hanya itu, banyaknya bekas lebam dan gigitan di tubuh Dante juga menimbulkan kecurigaan apakah adanya kekerasan yang terjadi sebelum Dante meninggal. Kita acap kali memandang bahwa orang yang sudah dekat, orang yang sudah sering bermain dengan anak-anak kita, serta-merta adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang niscaya tidak akan melakukan kejahatan apapun terhadap anak-anak kita. Sayang beribu sayang, hitung-hitungan di atas kertas, orang yang paling mungkin memangsa anak kita, orang yang paling mungkin menjahati, menyakiti anak kita, tak lain adalah orang dekat. Kenapa? Karena orang dekatlah yang sekali lagi, yang sudah berhasil membangun kepercayaan, yang sudah berhasil membangun interaksi yang relatif seragam dengan korbannya. Karena bagi pelaku, agar dia bisa memviktimisasi korban, dalam hal ini anak-anak, sudah barang tentu dia harus buka akses itu dengan cara membangun kepercayaan, baik terhadap korban, yaitu anak-anak, maupun kepada caregiver atau pengasuh anak yang semestinya melindungi anak tersebut. Nah, kalau kemudian kepercayaan sudah terbangun, maka relatif mudah bagi tersangka atau pelaku untuk melaksanakan misi kejahatannya. Oleh karena itu, alih-alih menyikapi kedekatan antara tersangka dengan korban sebagai alasan untuk tidak percaya tentang niat buruk tersangka, justru saya berpikir sebalik, bahwa kedekatan yang dibangun dengan korban atau mungkin juga dengan caregiver atau pengasuh korban adalah kepercayaan, kedekatan yang sifatnya manipulatif, yang tidak berlandaskan ketulusan untuk melindungi korban, tapi hanya merupakan sebuah target antara untuk mencapai insentif tertentu. Yuda Arfandi sendiri kini dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penyidik terus menelusuri apakah ada orang lain yang ikut dalam perencanaan pembunuhan ini. Di sisi lain, Tamara Tiasmara masih terus dicurigai oleh publik atas keterlibatannya dalam kasus Dante.